Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yang mau masuk kerajaan surga, sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan pagi ini untuk tidak mengabaikan hal-hal yang kecil di sekitar kita. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan tim kedukaan. Saya dimintain tolong karena membutuhkan pendeta yang melayani. Ya kalau saya bisa, saya bersedia meskipun tidak kenal. Ternyata ada keluarga yang meninggal itu kenal dengan keluarganya Monica, ngobrol. Dunia ini kecil ya. Dan saya tahu gereja sepanjang tikungan dekat Plang Sepur itu, jadi kenal. Ada salah satu kru itu setelah pelayanan selesai main HP, main game, suka game, ular-ularan gitu. Ya kadang-kadang harus dimaklumi. Dulu masa kecil kurang bahagia. Ya. Dulu belum punya, zaman dulu apa ya, Nintendo atau apa itu ya, Atari, ya. Sekarang ada HP bisa buat main game. Nah, lalu tiba-tiba dia sambil main game dia berkata begini, Pak Pendeta, saya ini kadang lucu ya. Di rumah itu pernah saya main game, istri main game, anak main game, satu rumah main HP semua. Lalu setelah lama-lama saya lihat loh, istri tidur sendiri, anak tidur sendiri, saya main game sendirian. HP ya, seringkali menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh ya. Menjauhkan yang dekat, halo, luar pulau, luar negeri, menjauhkan yang dekat. Dan yang dekat dijauhkan ya. Enggak diajak ngomong yang dekat ini loh, ya. Main HP. Selagi ada waktu, gunakan waktu dengan baik orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita. Atur baik-baiklah waktu kita ya, kegiatan kita. Kita terus pilah-pilah mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus, mana yang tidak harus, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang tidak. Ya. Saya kan hobinya tanaman-tanaman ya. Saya sering sudah banyak tanaman, lalu saya jual, enggak laku-laku ya udah saya kasihkan ya. Ya enggak hobi jualan ya, enggak hobi bisnis. Enggak ada bakat bisnis. Nah, ini sudah mulai banyak lagi di rumah. Saya mau kalau ada waktu nanti saya mau bagi-bagikan lagi tetangga siapa yang mau, orang-orang kampung di sekitar
Jemaat yang mau ke rumah ya ambil. Mayoritas saya mau berikan ya. Sudah sibuk, tidak ada kurang waktu ya. Ada yang lebih penting ya, melayani jemaat ya. Besuk jiwa-jiwa. Berapa waktu lalu ada tetangga juga yang berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, untung tetangga saya ini sedang memperbaiki rumah. Lalu Pak Tukang satu hari ngomong sama saya, loh Pak, rumah sampean itu doyong loh, bengkok loh. Terus dibantu dilihatkan dalamnya. Ternyata betul kayu-kayunya yang di atas langit-langit itu dimakan rayap. Berapa hari kemudian cari tukang, lalu dibongkar semua, diturunkan semua. Jadi sebentar lagi udah berak. Yang lebih banyak rusak di atas kamar anaknya. Untung ya. Puluhan tahun ya tidak diperiksa kebanyakan kita ya. Yang atas rumah ini ya. Genteng, di bawah genteng ya. Kadang bocor sedikit dibiarkan, tidak apa-apa, sibuk, repot ya. Repot, berak gitu, jatuh nanti. Tuhan, kenapa Engkau mencobai aku Tuhan? Engkau berikan pencobaan ini Tuhan. Loh, sudah dikasih tanda bocor kecil, dibiarkan ambruk, nyalakan Tuhan ya. Jangan ya. Bapak-bapak, saya sekali periksa genteng ya. Jangan hanya lantai dalam ruangan saja yang dibersihkan, tapi atas perlu diperiksa. Hal-hal kecil ya, jangan sampai terlewatkan, terabaikan. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat 10. 1 Samuel 16 ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Saya ulang ya. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Masuk, tidak ada satupun yang dipilih Tuhan. 7 anaknya yang gagah perkasa, yang ganteng-ganteng, yang keren, yang kuat, yang badannya besar, yang terlatih perang. Masa nggak ada yang dipilih Tuhan untuk jadi raja? Pastilah salah satu. Tapi ternyata tidak ada. Ayat berikutnya 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Cuma ini, tidak ada lagi tak? Jawab Pak Isai apa? Masih tinggal yang bungsu, yang terakhir, yang unyil. Yang kancrit. Gak mungkin lah. Wajahnya kemerah-merahan. Sedang mengembalakan kambing domba. Sedang apa? Mengembalakan kambing domba. Orang kecil, pekerjaannya kecil. Orang sederhana, pekerjaannya sederhana. Pekerjaannya ala kadarnya. Pekerjaan yang banyak orang tidak mau lakukan. Pekerjaan, bolehlah dikatakan pekerjaan hina. Daud, yang bungsu, yang tidak diperhitungkan. Yang tidak diperhitungkan. Yang terabaikan. Yang tak terpikirkan, yang mustahil dipilih, yang tidak mungkin jadi pemimpin besar.
Enggak mungkin anak kayak gini dipakai Tuhan, luar biasa. Tapi Daud tidak menyesali diri, tidak menangisi diri, tidak menangisi nasib. Tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Maaf, sebagian orang kalau keadaannya seperti ini, terpuruk, direndahkan, nggak diperhitungkan, kecil, hina, kerjaannya hina, biasanya tambah merusak diri. Wis aku ini sampah, aku nggak berguna, sudah tambah rusak aja, malas-malasan. Berbuat jahat sebagian orang ya. Tapi Daud tetap mau mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Bapak. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Sekali lagi jemaat Tuhan, jangan mengecilkan diri kita ya. Jangan mengecilkan orang sekitar kita ya. Oh, janda miskin. Nah, kata-kata ini nggak enak ya. Maaf ya. Engkong, maaf ya. Masih terdengar ya di masyarakat kita ya. Tuwek, elek, mewek, apalagi. Nggak enak ya. Oh, jangan main-main. Yang di tempat sampah, yang diselokan Tuhan pakai loh. Tuhan bisa angkat loh. Tuhan bisa bentuk, Tuhan bisa perindah. Tuhan bisa percantik. Tuhan bisa dandani. Katakan amin. Oh, yatim piatu. Oh, anak panti asuhan. Jangan meremehkan, jangan merendahkan, jangan mengabaikan. Ingat, Alkitab berkata, terima kasih ketika aku ada di penjara engkau mengunjungi aku, ketika aku sakit engkau membesuk aku, ketika aku kelaparan aku haus engkau memberi aku makan, engkau memberi aku minum. Terima kasih. Kapan aku lihat Tuhan lapar, haus, di penjara, di rumah sakit? Kapan? Ketika engkau melakukan kepada hambaku yang paling hina, engkau melakukan kepadaku. Katakan amin. Katakan amin. Kita lihat Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Kisah Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut. Apa kata-katanya? Jangan, sama-sama katakan, jangan, sama-sama katakan, jangan. Teruslah ngomong, ngobrol, bicara, sampaikan, bercerita, bersaksi. Firman Tuhan. Apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan, yang diperintahkan Tuhan. Dan jangan diam. Jangan takut. Memang cobaan kita ini ya, takut, khawatir. Ya manusia, siapa yang gak khawatir, gak takut. Tapi jangan terus mengizinkan kekhawatiran, ketakutan menguasai kita. Jangan, kuasai kekhawatiran, kuasai ketakutan. Izinkan roh Tuhan, roh yang membawa keberanian, roh keberanian yang menguasai kita. Lawan dengan roh keberanian. Jangan diajak diskusi roh ketakutan itu ya. Lawan. Takutlah pada Allah dan lawanlah iblis. Ya agak berat ya menyatakan, memperkatakan kebenaran agak berat ya. Ketika banyak orang nggak hidup dalam kebenaran, kita harus mengatakan kebenaran sulit ya.
Satu orang melawan 10 orang sulit ya, malu ya, sungkan ya, takut ya. Tuhan yang dalam kita lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini, katakan amin. Tuhan Yesus yang punya kuasa surga dan bumi, katakan amin. Apa yang terabaikan? Hal-hal kecil, yang sepele, yang tidak berharga. Genteng bocor, halah sepele. Tikus kecil, curut kecil sepele. Oh, tapi kalau dibiarkan bisa beranak pinak. Siapa yang terabaikan? Anak kecil, janda miskin, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita kadang-kadang terabaikan ya, sepele. Memandang sebelah mata ya. Belum tahu nanti jadi apa. Oh, nanti kita terheran-heran, malu-malu ya. Siapa yang terabaikan? Jiwa-jiwa. Hambaku Paulus, jangan takut. Teruslah memberitakan firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Aku sendiri, kata Tuhan. Lagu kuno. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa, guna tajuk sultan. Lain ya, GPPS sama GPT lain. Saya GPPS, istri saya GPT ya. Jujur, kalau kita tahu ada neraka, ada surga, kenapa kita diam? Kenapa kita enggak memberitakan firman? Kenapa kita enggak memberitakan Injil? Kenapa kita enggak memberitakan Tuhan Yesus Kristus? Tuhan dan Juru Selamat kita yang menebus hidup kita, yang mengampuni segala dosa kita, yang mengalahkan maut, yang memberikan kepastian kepada kita untuk masuk dalam rumah Bapa kerajaan surga. Kalau kita tahu pasti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kenapa kita diam, tidak bercerita, tidak bersaksi? Kenapa kita mau selamat sendiri? Ibu bapak yang sembuh dari sakit kanker ganas stadium 4, tahu obatnya, kenapa diam? Tidak cerita sama yang sakit kanker yang lain. Ini loh, minum obat ini loh, ke dokter ini, ke rumah sakit ini. Kenapa diam? Nggak cerita. Seneng sembuh sendiri, seneng melihat orang menderita. Nah, gitu pemikiran kita ya, yang membuka pandangan wawasan kita, berpikir luas. Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Memberitakan Injil kerajaan surga. Injil, kabar keselamatan, kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera dari surga. Firman Tuhan dari surga. Kalau kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis, ya dan amin, selalu tergenapi. Belum terjadi puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, belum pernah terjadi. Oh ya dan amin, tergenapi. Tidak ada firman Tuhan yang bohong, semuanya terjadi. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau Alkitab adalah firman Tuhan, sungguh-sungguh firman Tuhan, semua firman Tuhan. Kenapa kita malas baca Alkitab?
Iya. Iya Pak Modi banyak baca Alkitab. Memang kerjaannya pendeta gak baca Alkitab bagaimana? Iya, sabar jemaat. Iya, saya juga mau ngaku pendeta aja kadang malas baca Alkitab. Enggak ya? Oh, jemaat semua rajin baca Alkitab ya. Amin. Ya. Memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak, ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, terlantar. Tuhan menginginkan kita untuk memperhatikan jiwa-jiwa ya jemaat Tuhan. Kita harus bekerja, kita butuh makan ya. Orang kerja layak untuk makan, tapi ada waktunya juga kita memperhatikan jiwa-jiwa di sekitar kita. Jiwa-jiwa yang terhilang. Yang terhilang kita bawa masuk rumah. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Jemaat, jangan sampai ya. Sudah enggak bawa yang terhilang masuk rumah, sudah enggak mencari, enggak membawa. Maaf ya, jemaat. Yang di rumah ini malah kita keluarkan. Maaf ya, jemaat. Enggak mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang supaya diselamatkan. Malah yang di rumah yang sudah diselamatkan malah kita sakiti, malah kita pukuli, malah kita lukai. Prajurit, malah di asrama prajurit bertengkar sendiri. Tidak ada musuh. Karena tidak ada musuh, bertengkar sendiri, perang sendiri di asrama. Jemaat yang tidak memberitakan Injil, mencari, membawa jiwa-jiwa yang terhilang, malah jemaat di gereja bertengkar sendiri. Saling menyakiti, saling melukai. Iri dengki. Saling menghakimi. Wah, ada setan dalam gereja. Ada ular dalam ruang tamu kita. Kita punya Tuhan. Allah adalah kasih. Tidak bisa tidak kita harus mengasihi. Lagu yang tadi, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa
kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada. Sekarang kita tanya pada diri kita sendiri ya. Kasih Allah besar atau tidak? Kasih Allah besar atau besar? Kasih Allah besar atau besar? Kasih Allah besar atau sangat besar? Alkitab berkata, orang yang sungguh menikmati kasih Tuhan yang besar, dia akan pasti mengasihi juga dengan besar. Kenapa kita mengasihi sedikit, mengasihi kecil? Karena kita merasakan kasih Tuhan kecil, sedikit. Biasanya orang yang merasakan kasih Tuhan yang besar itu orang yang diampuni dosanya yang besar. Perampok, pembunuh, dosa-dosa yang besar yang menurut manusia ya, itu biasanya kalau bertobat ketemu dengan Tuhan Yesus, Dia mengasihi sangat besar. Siapa buktinya? Paulus, pembenci, penganiaya, penyeret orang-orang Kristen masuk dalam penjara, pembunuh, bencinya luar biasa, nggak cuma benci, pembunuh, ingin menghabisi semua murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, orang-orang Kristen. Ketika ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan sinar kemuliaan, menyilaukan, membuat mata buta. Siapa Engkau Tuhan? Banyak kan ilah, banyak kan dewa dewi, banyak Tuhan Allah, banyak di dunia ini, banyak. Makanya gak salah tanya, siapa Engkau Tuhan? Aku Yesus yang Engkau aniaya itu. Wow, dari benci jadi cinta. Cinta umat Tuhan. Jadi ibu untuk jemaat Tuhan, jadi bapak untuk jemaat Tuhan. Rela berkorban. Paulus terkenal dengan banyaknya penderitaan. Didera, dianiaya, kelaparan, dahaga, terpaksa puasa, terkatung-katung di tengah lautan, bahaya di kota, bahaya di desa, bahaya di jalan, bahaya di padang gurun. Padang gurun banyak binatang buas. Enggak takut, maju terus, pantang mundur untuk jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Jujur seringkali kita hanya mengejar yang sementara di dunia ini, harta benda sementara dunia ini, kemewahan dunia sementara yang nantinya kita akan tinggalkan. Yesus Kristus cuma 33,5 tahun, tapi sangat maksimal ya. Fokusnya kepada melakukan kehendak Bapa, menyelamatkan jiwa-jiwa, yang membuat seluruh makhluk di surga bersorak-sorai. Itu ya, jiwa-jiwa diselamatkan. Satu jiwa diselamatkan, seluruh
malaikat di surga bersorak-sorai. Prajurit Kristus terkenal disiplin, terkenal dengan berani menghadapi musuh, mengalahkan musuh. Bukan manusia yang musuh kita ya, bukan mertua menantu ya. Perlawanan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, pengeluh-pengeluh di udara, penguasa-penguasa di udara. Tapi prajurit Kristus terkenal juga menyelamatkan jiwa-jiwa. Siapa lagi Tuhan? Siapa lagi Tuhan? Kembali ke Matius 9 tadi ya. Terakhir tadi ayat 36. Mereka yang lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jujur, kita ya, kurang ada waktu untuk belajar Alkitab, kurang waktu untuk memberitakan firman Tuhan, kabar keselamatan, kabar sukacita, memberitakan firman. Alkitab sudah berkata, ketika kita berbicara, berbicaralah seperti menyampaikan firman Tuhan. Jangan cuma gosip terus, ngomong eleknya orang terus. Seneng tak kalau orang elek itu? Maaf, jujur keras ya. Biasanya orang yang suka bicarakan jeleknya orang itu biasanya dirinya sendiri jelek. Biasanya kalau perkataannya pahit, dirinya pahit. Jemaat Tuhan mau memulihkan, menyembuhkan kita. Tuhan mau pakai kita menolong orang lain, memulihkan orang lain, menyembuhkan orang lain, menyelamatkan orang lain. Ingin tahu kehendak Tuhan pagi ini mengasihi, mengampuni, menyelamatkan, memberkati. Itu. Enggak terus-menerus. Kapan Tuhan kau memberkati aku? Kapan Tuhan kau memberi aku ini, memberi aku itu? Aku belum punya ini, belum punya itu. Kapan Tuhan aku, diriku, diri sendiri, aku. Padahal harta yang terindah, harta terpendam itu sudah ada dalam diri kita, bukan? Kita punya Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa sorga dan bumi. Kita sudah pemilik segala-galanya. Kita punya pemilik segala-galanya. Kok masih kurang terus? Minta terus boleh, tapi kok terus minta untuk aku minta. Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber segala-galanya sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita mengeluarkannya, memberikannya, membagikannya, menaburkannya. Tabur jemaat, nuai. Beri jemaat, engkau akan diberi. Sebagian besar jemaat sudah dewasa. Sudah jemaat puluhan tahun. Dewasa. Bukan lagi menangis belum diberi. Tidak. Pikiran orang dewasa sudah beda. Aku harus menyediakan apa? Kepada siapa? Memberi apa? Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang aku punya? Apa yang bisa aku kerjakan? Apa yang bisa aku kembangkan? Talentaku ini apa yang bisa aku kerjakan untuk memberkati, menolong. Haleluya.
Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Siapa yang terabaikan, jemaat? Ternyata kita bisa mengabaikan Tuhan yang di dalam kita loh. Menganggap Tuhan tidak penting dalam hidup kita. Padahal bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang gagah perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Kita sering mengabaikan ya. Mengabaikan yang kecil, yang hina, yang tua, yang tidak berguna, yang sampah kita abaikan ya. Mengabaikan jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Bahkan kita bisa mengabaikan Tuhan ya, yang punya langit dan bumi ini ya. Kurang bersyukur kita punya Tuhan dalam hati kita ya. Justru marah sama Tuhan kalau tidak punya hal-hal yang sepele, yang sementara, yang di dunia ini, yang jasmani, yang fana. Ampuni kami Tuhan. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kesalahan terbesar kami adalah mengabaikan Tuhan dalam diri kami. Mengabaikan Tuhan. Siang malam terlalu banyak merengut, terlalu banyak bersungut-sungut, terlalu banyak marah karena belum punya ini dan itu. Penuh dengan iri dengki pikiran kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami harus bertobat Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Kami mau mensyukuri Tuhan yang ada dalam hidup kami. Bangun pagi, menjalani aktivitas, banyaknya kerjaan, kami mau tersenyum karena Tuhan bersama kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan di dalam hati kami. Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan sumber berkat kami. Tuhan segala-galanya. Tuhan yang memberi kami nafas, kesehatan, hikmat. Yang kami butuhkan semua ada pada Tuhan. Ada dalam tangan Tuhan. Kami mau bersyukur punya Tuhan. Kami mau bersyukur punya Tuhan. Kami tidak lagi mencari harta terpendam di tempat lain. Harta terpendam sudah ada dalam hati kami, dalam hidup kami. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu, membuka pikiran hati kami, dipenuhi lagi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang ada pada kami membuat kami bisa kuat menghadapi apapun, mengatasi apapun, menyelesaikan segala sesuatu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih. Terima kasih. Kasih Tuhan sudah terbukti.
Engkau mati di atas kayu salib menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Kami tidak mau lagi meragukan kasih Tuhan. Kami punya Tuhan itu cukup bagi kami. Terima kasih. Oh haleluya, Engkau maha kuasa, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami mau terus beriman, percaya, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Kami berdoa percaya bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup menjawab doa kami lebih banyak, lebih sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Ada